Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu biarkanlah anak-anak itu datang kepadanya. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca dan kita telah melihat bagaimana Yesus telah cukup umur, dia dibawa ke bait Allah,
Dan ini menjadi suatu tugas tanggung jawab sebagai orang tua Kristen yang senantiasa taat akan hukum Taurat dan takut akan Allah. Sehingga Yusuf dan Maria menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua di hadapan Tuhan. Dan tanggung jawab ini mengungkapkan makna bahwa iman serta kepatuhan orang tua atas apa yang telah difirmankan dan ditetapkan oleh Tuhan dilakukan oleh mereka. Namun kita melihat dalam zaman saat ini ada banyak kelalaian yang dilakukan oleh orang tua Kristen pada masa kini, di mana tanggung jawab terhadap anak hanya diterapkan sebatas pemenuhan kebutuhan lahiriah. Dan model seperti ini jelas mengabaikan kebutuhan akan spiritual anak-anaknya. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pernah merenungkan bagaimana Yesus marah kepada murid-muridnya ketika mereka melarang anak-anak untuk datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu saling terkasih, ini adalah suatu bukti tegas bahwa sebagai orang tua kita memiliki tanggung jawab untuk boleh membawa anak kita ke hadapan Allah. Dan itu yang telah diberikan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini kepada kita, dinyatakan melalui Yusuf dan Maria, bagaimana mereka membawa Yesus ke bait Allah sebagai tugas tanggung jawab mereka, sehingga kebutuhan spiritualnya boleh terpenuhi, dan lewat itu dia boleh bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Namun kita melihat banyak orang tua Kristen sekarang lebih memenuhi kebutuhan lahiriahnya daripada kebutuhan spiritualnya. Oleh karena itu sejak kecil anak harus diperhatikan dan diperkenalkan kepada Yesus agar ia boleh menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Dan sangatlah keliru bila dikatakan bahwa anak belum begitu tahu akan apa-apa dan orang tua bertanggung jawab membawa anak ke gereja dan mendorongnya untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau saya memperhatikan akhir-akhir ini, bukan hanya di pelayanan kita, bahkan di pelayanan-pelayanan yang lain, sudah banyak anak-anak mulai dari anak yang sudah SD sampai kepada perguruan tinggi sudah sangat sulit memberi hatinya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kesalahan awal kita sebagai orang tua yang tidak memperkenalkan mereka akan Yesus Kristus, sehingga mereka tidak memiliki kecintaan yang mendalam untuk datang beribadah, bahkan mengenal Yesus Kristus. Namun hari ini melalui Yusuf dan Maria, kita mau diajarkan bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua Kristen adalah memperkenalkan anak-anak kita mulai dari kecilnya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesalehan dan kekudusan hidup dikerjakan bukan supaya kita masuk surga, tetapi karena itu adalah respon syukur yang tepat atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat memakai Kristen sesuai dengan kehendaknya. Sia-sialah kita berkata orang Kristen jikalau hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Sia-sialah kita sebagai orang Kristen jikalau kita malas beribadah. Sia-sialah kita sebagai orang tua Kristen kalau kita tidak mengarahkan anak kita datang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan hari ini meneguhkan bahkan menegur kita supaya kita sebagai orang tua Kristen boleh senantiasa membawa anak kita dari masa kecilnya, memperkenalkan mereka kepada Allah, dan senantiasa boleh datang ke bait Allah, boleh memuji Tuhan, bahkan mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus lahir ke dunia membawa damai sejahtera. Bagaimana anak-anak kita boleh menikmati damai sejahtera itu jikalau kita tidak memperkenalkan akan siapa Yesus Kristus
dan bagaimana mereka boleh menyembah Allah yang senantiasa memberkati hidup mereka jikalau mereka tidak mengetahui siapa yang mereka sembah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita sebagai orang Kristen, jikalau kita belum boleh mengarahkan anak-anak kita boleh datang ke hadirat Allah, mulai hari ini pegang kebenaran firman Tuhan. Tugas tanggung jawab kita adalah membawa anak-anak kita ke hadirat Allah. Sebagaimana tema kita tadi berkata bahwa Allah rindu anak-anak kita datang ke hadiratnya, dan mereka lah yang akan mempunyai kerajaan surga. Jangan kita menghalangi berkat kasih karunia bagi mereka karena kelalaian kita yang tidak memperkenalkan mereka, yang tidak mengarahkan mereka kepada Allah yang kita sembah. Oleh karena itu, sebagai orang tua Kristen, hari ini kita diajarkan untuk boleh memperkenalkan kepada anak-anak kita siapa itu Yesus Kristus, dan di masa kecilnya dalam pertumbuhannya dia boleh mengenal Allah, dan di masa dewasanya nanti dia semakin memuliakan Tuhan Allah, bukan menyangkal akan Allah yang telah memberkati kehidupannya, namun senantiasa memuliakan nama Tuhan Allah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan hari ini yang boleh kita renungkan, yang boleh meneguhkan, bahkan menegur kita sebagai orang tua Kristen, boleh senantiasa sigap mengarahkan anak kita boleh datang kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang mengingatkan kami supaya kami boleh sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan sebagai orang tua Kristen kami boleh membawa anak-anak kami kepada Tuhan Allah. Di masa kecilnya pun kami mengajarkan mereka untuk mengenal Engkau, sehingga dalam masa pertumbuhan mereka boleh semakin bertumbuh dan mengenal Engkau, dan senantiasa memuliakan Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Terpuji dan mulia nama Bapa, dan kami berdoa untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Oh Yesus.